warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indasari dari kelas gabungan D Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 210 46 018. Jadi, di video kali ini saya akan meresum materi dari kelompok 1, yaitu paragraf dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu fungsi paragraf. Jadi, paragraf mempunyai fungsi yaitu memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan suatu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain. Karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau gagasan utama. Paragraf atau alinea adalah satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Paragraf merupakan miniatur dari sebuah karangan. Lain dari paragraf dapat dikemukakan para ahli dalam bidang kebahasaan. Contohnya, Menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Menurut Handayani dan kawan-kawan, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Dan menurut Wiyanto, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan suatu unit pokok pikiran. Paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang terakhir, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang terakhir, berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Selanjutnya, ada gagasan utama dan kalimat topik. Kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf disebut dengan kalimat topik atau kalimat utama fungsi. Sedangkan kalimat topik yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf. Unsur penting kedua dalam sebuah paragraf yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas bertugas menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut gagasan utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat penjelas mayor dan kalimat penjelas minor. Kalimat penjelas mayor atau kalimat pengemban langsung yaitu kalimat penjelas utama yang bertugas menjelaskan secara langsung gagasan utama dan kalimat topik yang terdapat di dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas minor atau kalimat pengemban tidak langsung adalah kalimat penjelas yang tidak secara langsung menjelaskan gagasan utama dan kalimat topik. Paragraf yang baik memiliki syarat atau rambu-rambu sebagai berikut, yaitu ada kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan suatu tema yang jelas. Yang kedua, ada koherensi atau kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf harus saling terkait. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu, antara lain kata transisi atau konjungsi. Yang kedua, ada referensi. Yang ketiga, ada paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan yang terakhir, ada elipsis atau pelesapan. Karena itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa sinonim, antonim, hipnonim, dan repetisi atau pengulangan. Yang ketiga, ada penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai periode gagasan utama paragraf. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada: yang pertama, kalimat topik pada awal paragraf disebut dedukatif, kalimat topik pada akhir paragraf disebut induktif, kalimat topik pada awal dan akhir paragraf disebut deduktif dan induktif, kalimat topik pada tengah paragraf disebut paragraf interatif, kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf disebut deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat.
dua kalimat itu hanya menyampaikan suatu gagasan utama. Yang kelima, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang ketujuh, penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan, pendahuluan, isi, dan simpulan. Yang kedelapan, penulis paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menanggung. Yang kesembilan, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30-100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang ke-10, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf.